Hari ini saya mau sharing tentang, saya beri tema judulnya The Upside Down Kingdom, yang diambil dari Lukas pasal yang ke-22 ya. Waktu itu udah diajuin kuis tapi ya. Nah, saudara, pernahkah saudara merenungkan bahwa apa yang Yesus ajarkan itu banyak terbalik sama yang diajarkan dunia? Itulah kerajaan yang Yesus wakili, saudara, ketika dia datang di bumi. Makanya banyak orang gak bisa terima Yesus. Dan seandainya Yesus itu sama dengan dunia, mungkin gak perlu disalib, saudara. Ya, seandainya waktu dia ketemu Herodes, ya buat mujizat sedikit lah gitu, supaya Herodes semakin yakin kalau enggak bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis gitu misalnya gitu kan. Mungkin gak dianiaya. Kalau sama Pilatus mau agak sedikit ya salaman gitu kan, baik-baik, mungkin ceritanya lain. Tapi Yesus tahu pasti untuk apa dia datang di dunia. Bukan cari selamat, tapi untuk menyelamatkan saudara. Sehingga saudara dan saya dapat mengalami kemenangan-kemenangan hari ini. Amin. Nah, saya mau ajak kita sama-sama baca firman Tuhan ya, ayatnya lumayan panjang. Lukas pasal yang ke-22 ayat ke-24 sampai ayat yang ke-36. Di belakang bisa baca, mantap. Memang mata saya kayaknya yang kurang bagus ya. Oke, 24 saya, 25 saudara, nanti ayat yang ke-36 kita sama-sama. Lukas 22 ayat 24. Firman Tuhan berkata, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? 25 silakan. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. 27. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. 29. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. 31. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. 33. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. 35. Sama-sama. Jawab mereka, satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyai hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau kita baca ayat ini berulang kali, kita akan temuin akan ada banyak kayak paradoks gitu ya. Kenyataannya seperti apa, Yesus ngomongnya seperti apa, dan itu menjadi menarik saudara. Firman ini menarik sekali. Yang pertama adalah karena firman ini seperti pesan-pesan Yesus sebelum dia mati. Biasa kalau orang meninggalkan pesannya yang penting-penting saudara. Nggak ada ya orang tua kita, misalnya kita ngeliat ada orang tua mau meninggal, dia anaknya ngumpul, dia pesannya gini, nah ingat kalau mama udah nggak ada, jemuran jangan telah diangkat. Ya, ingat jangan lupa ya di laci ada barang ya, kamu jangan lupa itu makanan di kulkas, jangan lupa, jangan sampai
makanannya jadi nggak bagus, tolong dihabisin. Nggak ada, saudara. Orang kalau mau meninggal, ngalamin penderitaan, pasti pesannya yang penting. Dan firman ini menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena firman ini Yesus sampaikan pada saat perjamuan terakhir. Ya, besok atau lusa mungkin dia sudah nggak sempat bicara lagi, nggak sempat pesan-pesan lagi sama muridnya. Kenapa? Karena dia akan disiksa, dianiaya, mati, dan bangkit. Walaupun setelah itu Yesus punya waktu 40 hari ketemu sama murid-muridnya. Tapi ini adalah masa-masa transisi yang genting, dan saya percaya apa yang Yesus sampaikan adalah sesuatu yang luar biasa penting. Itu sebabnya waktu saya berdoa, merenung, memutuskan untuk apa yang saya hari ini ingin sharing, saya putusin untuk sharing ini, saudara. Dan lebih menarik lagi yang kedua apa, saudara? Ayat ini Lukas 22, 24, 36 adalah satu perikop di mana sebelumnya Yesus memberitahu bahwa dia akan menderita, disiksa, mati. Lalu dia melakukan perjamuan kudus, dan waktu perjamuan kudus dia bilang, aku rindu dan aku gak akan makan ini lagi sampai nanti kerajaan Allah dinyatakan. Lalu dia bagi-bagiin roti dan anggur. Lalu dia bilang, akan ada yang menyerahkan aku. Katanya murid-murid berdebat siapa kira-kira. Dan yang luar biasanya setelah Yesus menyatakan dirinya akan menderita dan mati, akan ada yang menyerahkan dia, diskusi murid-murid berikutnya siapa yang paling besar. Kebayang gak, saudara? Ini kira-kira ada orang tua udah pengen ngomong, nih kayaknya aku udah gak kuat nih, udah harus kembali ke rumah bapak, ya. Tapi salah satu di antara sini kira-kira pembunuhnya gitu kira-kira. Tapi setelah itu diskusi selesai, anak-anaknya malah tanya, siapa yang paling besar? Siapa yang kira-kira paling berjasa? Siapa yang berhak kelola? Kan gak benar, saudara. Tapi ini adalah potret, saudara. Potret yang terjadi hari itu. Kalau saudara baca secara pasal 22 secara berurutan. Nah, menarik, saudara. Mereka sibuk kira-kira siapa yang selama 3,5 tahun ini yang mungkin kalau ngedoain lebih banyak persentase sembuhnya. Saya gak ngerti bagaimana cara mengukur siapa yang paling besar di antara mereka. Siapa yang paling sering ngajak Yesus makan bareng, mungkin siapa yang waktu di gunung ngelihat ya Elia, Musa ada di sana. Jadi saya nggak ngerti bagaimana mereka berargumentasi tentang siapa yang paling besar. Karena mungkin hari-hari ini kita juga suka melihat potret di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umumnya dunia akan selalu bertanya siapa yang paling besar, siapa yang paling berhak, siapa yang paling luar biasa, yang berhak meneruskan pelayanan Yesus. Tapi luar biasanya berikutnya Yesus mengajarkan tentang upside down ini, leaders vs servant. Ayatnya di mana kita mau lihat sama-sama, Lukas 25 ayat 30. Yesus berkata kepada mereka, saudara, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Nah, saudara, saya percaya hari itu murid-murid tabrakan, saudara. Biasanya tuh kalau pemimpin itu ya nyuruh, merintah, ya, wah pokoknya ya enak lah. Jenderal itu kan nggak di depan, cuma ngatur strategi perang. Tentara prajurit maju perang, ya kita ngatur strategi. Pemimpin tuh begitu, tapi Yesus hari itu bilangnya tidak. Yesus berkata, barang siapa yang mau terbesar di antara kamu, hendaklah ia yang paling muda. Di sini ada anak bungsu? Puji Tuhan. Pernah punya perasaan yang sama karena kita nggak pernah beli baju baru, selalu turunan dari atas, ya, selalu turun dari atas gitu. Kalau salah sekali, yang marah bisa dari kakak nomor 1 sampai kakak nomor berapa gitu, marah semua kalau kita buat salah. Dan biasanya yang paling muda paling sering disuruh-suruh. Ini begitu ngelawan, udah nggak sopan sama kakak ya, ayo ya, ya. Alamin, saudara. Dan Yesus bilang siapa yang mau jadi pemimpin dia harus menjadi yang paling muda, saudara. Enggak cuma sebagai yang paling muda,
pemimpin adalah pelayan. Konsep murid-murid waktu itu tabrakan, saudara. Dan waktu Yesus ngomong ini, kalau kita baca di kitab Yohanes, sambil basuh kaki murid-muridnya, saudara. Saudara pernah basuh kaki? Saya berapa kali, karena acara camp. Puji Tuhan kalau panitianya sempat ngomong, ya peserta harap ke belakang dulu cuci kaki ya, gitu ya. Puji Tuhan. Tapi kalau enggak disuruh, sempat ada yang enggak pakai kaos kaki, ya kan? Waktu dibasuh, waduh, ya kan? Apalagi kalau ada keringet-keringet becek gitu kan. Nah, saya enggak tahu waktu itu Yesus gimana ceritanya. Yesus basuh kaki dan Yesus bilang, aku yang kamu sebut pemimpin, aku yang kamu sebut Mesias, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Sebagai sebuah pesan utama hari itu, saudara. Murid-murid pertamanya gak enak hati. Petrus bilang, guru, jangan guru, jangan. Yesus bilang, kalau aku gak basuh kaki kamu, kamu gak mendapat bagian dalam aku. Oh gitu ya? Yaudah kalau gitu semuanya deh mandi sekalian. Ya, saudara baca deh ayatnya, bener gak? Yesus bilang gak usah, karena kamu sudah bersih katanya. Ya, hanya bagian kakinya aja dibasuh, saudara. Dan Yesus menjadi pelayan. Nah, saudara kalau lihat tradisi zaman itu, saudara, orang yang ngebasuh kaki itu budak yang paling rendah, doulos. Nah, Yesus mengambil posisi seperti itu di dalam pelayanan dan kepemimpinannya. Luar biasa, saudara. Murid-murid tabrakan. Waktu saya renungin ini, rasanya pelayan belum cukup melayani ya kalau ngerenungin ini, saudara. Saudara ada di sini yang kayak ngerasa, wah udah pelayanan dahsyat, luar biasa, yes. Tapi kalau ngerenungin apa yang Yesus lakukan, kita kayak nggak ada apa-apanya. Bener nggak, saudara? Dan hari itu murid-murid tabrakan, saudara. Tapi Yesus kasih tahu dengan perikop berikutnya. Kenapa murid-murid tabrakan? Karena waktu itu pemimpin adalah orang yang harus berdiri di depan, strength, ya, otoriter, tunjukin siapa dia dan apa yang hebat yang dia bisa lakukan, bukan melayani. Nah, Yesus jelasin di ayat berikutnya, dia berkata gini, saudara. Dan aku menentukan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, saudara, tadi pemimpin adalah pelayan, tapi yang berikutnya yang kedua Yesus ngajain sebuah paradok. Gini, selama kita di dunia ini, saudara, kita cuma kayak latihan magang sebetulnya sebagai pelayan. Kalau saudara melihat bahwa menjadi pemimpin itu hari ini, saudara menuai hari ini, mungkin saudara bisa kecewa ikut Tuhan. Karena selama saudara ikut Tuhan, wah, tantangan dalam pelayanan dan mengikut Tuhan sangat besar. Tapi kalau saudara bisa melihat dialog Yesus bersama murid-muridnya, Yesus ngasih tahu, iya, selama di dunia kamu sebagai pelayan, sebagai hamba. Tapi ada waktunya ketika kamu setia bersama-sama aku, ketika aku dipermuliakan, kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku dalam kekekalan. Saudara, kalau hari ini saudara kayak capek gitu ya, frustasi, waduh gak mudah dalam pelayanan, dalam tekanan, dalam mengikuti Tuhan. Saudara harus tahu bahwa investasi hari ini menentukan masa depan dalam kekekalan bersama Kristus. Betul, saudara. Tadi Yesaya 53 dibacain sama Bro Hosea. Kalau saudara baca di ayat-ayat terakhir, oleh karena dia merelakan nyawanya, maka bangsa-bangsa diberikan kepada Kristus sebagai ganti. Itu dia hidup 33,5 tahun, dia mengalami sebagai manusia, sebagai hamba, disalibkan. Namun after itu, di balik salibnya ada kemuliaan. Itu juga yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya. Makanya kalau ngalamin kesulitan-kesulitan, saudara bersyukur. Saudara sedang ditempa.
Ya kalau prajurit mah ini lagi dilatih di barak tuh, dilatih suruh push up, squat jump, push up. Soalnya pernah dilatih sama tentara? Belum ya? Saya pernah, bukan karena mau jadi tentara. Dulu waktu SMA main biliar ke Grebek. Ini anak sekolah masih pakai baju seragam digrebek, kumpul semua. Squat jump, push up pertama, push up 100 kali, ambil apa namanya? Ambil posisi. Lihat sepatunya kan kita udah ngeri ya. Temen saya baru 10 udah nggak kuat, diinjak saudara jarinya. Waduh, kita yang nggak kuat jadi kuat kan. Tapi udah menjelang hitungan ke 40 gemeteran. Ini udah begini-begini, terus dia bilang, "Kamu nggak kuat?" "Nggak kuat, Pak. Sumpah nggak kuat," gitu kan. Oke, ambil posisi squat jump. Suruh squat jump saudara. 70 kali. Waduh, kita udah pucet aja kan. Wah, tapi kita masih pucet, masih senyum-senyum ya. Anak STM pucet nangis saudara ya. Wah, 1, 2, itu begitu turun tangga kaki ketekuk sendiri saudara. Udah begini-begini jalan saudara. Latihan saudara. Saya sih kasusnya bukan latihan, itu kenakalan remaja ya kan. Wah, ketekuk. Tapi waktu saya ingat cerita ini, saya merenungkan bahwa saudara tahu selama saudara hidup di dunia fana itu latihan buat saudara. Untuk saudara masuk dalam kekekalan. Latihan yuk. Jangan baper, jangan cengeng. Ayo saudara. Saudara pasti bisa. Amin. Karena seringkali kita kecewa karena kita mau lihat hari ini. Padahal Tuhan lihat ke depan. Saudara tahu kenapa saudara dipilih Tuhan? Karena Tuhan lihat saudara di depan. Jadinya saudara setelah dilatih Tuhan itu seperti apa? Tuhan lihatnya di depan. Kalau Tuhan lihatnya hari ini, mungkin Tuhan juga bilang, nggak jadilah. Ibarat batu akik terlalu mentah. Gosoknya perlu waktu panjang, nggak usah lah, nggak jadi. Karena Tuhan bisa melihat keindahan saudara setelah mengalami tempaan dan gosokan dari Tuhan, dia pilih saudara. Supaya dibentuk jadi bagus. Maka kalau saudara dapat pembentukan, jangan kecewa saudara. Kenapa? Karena itu yang buat saudara jadi bagus. Amin. Ini absadan yang pertama, pelayan. Pemimpin adalah pelayan saudara. Ya, jadi kalau saudara harus melayani, ya, berkorban, udah gitu nggak dipuji lagi, nggak diomongin lagi, kamu hebat ya, kamu bagus ya, saudara terus kecewa. Ya jangan kecewa lah, nanti dapatnya dari Tuhan. Lebih keren kalau Tuhan yang ngomong daripada manusia yang ngomong. Karena kalau Tuhan yang ngomong pasti tulus. Kalau manusia yang ngomong belum tentu tulus, bukan berarti pasti nggak tulus, tapi belum tentu tulus. Sebabnya ini prinsip pertama yang Tuhan ajarkan sama muridnya, saudara. Coba kita lihat yang kedua berikutnya, realita vs iman. Ya, ayatnya di mana, saudara? Lukas 22, 31, 34. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, saya mau tanya saudara, pernah gak waktu saudara baca ini, saudara mikir, Simon, Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kenapa mesti Yesus berdoa ya? Pernah gak mikir gitu? Kenapa Yesus mesti berdoa ya? Kenapa gak tengking aja? Setan mana yang gak takut sama Yesus? Hah? Orang dari Gerasa yang kerasukan aja Yesus usir sembuh. Betul gak? Banyak orang yang diracuki iblis, setan, sampai namanya legion karena begitu banyak, ketemu Yesus lari semua. Tapi kenapa dalam kasusnya Simon, iblis menuntut, iblis mau tarik Simon supaya murtad, supaya jatuh dalam dosa, Yesus hanya berdoa. Kenapa dia nggak tengking langsung? Kenapa? Teng dong, yang lain. Karena Petrus harus lewatin.
Saudara paham gak maksudnya? Enggak semua yang saudara hadapi Yesus kasih bypass. Ada masalah apa anakku? Oh setan gampang. Dalam namaku setan lari. Langsung sama Yesus ditengking. Saudaranya gak tahu apa-apa. Jadi selama saudara hidup, saudara aman, gak ngalamin naik turun. Pokoknya penyertaannya sempurna katanya lagunya itu kan. Aman gak naik turun dan saudara gak dilatih apa-apa. Sampai saudara gak ngerti apa-apa. Saudara dalam kehidupan bahaya di titik bawah pun saudara gak tahu. Taunya aman. Kenapa? Karena gak ngalamin. Semua udah diberesin sama Yesus. Bayang ya. Kalau anak kita semua bergantung sama kita gak pernah dilatih aja. Kebayang saudara kayak apa anak itu jadinya. Tapi enggak saudara. Realitanya waktu Yesus tahu sebentar lagi Petrus akan ngalamin titik kritis. Yesus berdoa doang. Jadi kalau saudara lagi ngalamin cobaan dalam titik kritis, jangan ngomong gini, Tuhan, di manakah engkau? Tuhan mengapa izinkan ini terjadi? Padahal Yesus lagi berdoa buat saudara. Kalau lihat ayat ini loh, Yesus lagi berdoa buat saudara. Yesus lagi bergumul buat saudara supaya saudara bisa ngelewatin. Nah saudara, udahlah gua kalau kayak gini aku gak mau ikut Tuhan lah, aku pindah aja, aku gak mau lah, aku kecewa Tuhan. Tuhan lagi berdoa buat saudara supaya saudara bisa lewatin saudara, beneran. Waktu saya merenungin ini, saya gak tahan loh. Kayak berapa kali ya kita ngalamin ujian cobaan kita bersungut-sungut. Saudara kayaknya gak pernah ngalamin ya. Kayaknya apaan sih dia ngomong gak rohani banget gitu. Saya ngalamin dan kayak aduh berat. Waktu saya renungin ini kayak Yesus kayak Roh Kudus bilang taruh konfirmasi gini. Aku tahu yang kamu alami. Aku tahu pergumulanmu. Aku tahu jerih lelahmu, aku tahu. Tapi aku berdoa supaya kamu bisa lewatin. Supaya kamu gak gugur imannya. Supaya kamu nanti kalau sudah menang, insaf, ingat kanan kiri, saudaramu juga mungkin lagi ngalamin, kamu kuatin. Wah. Berapa banyak saudara hari ini kalau ngalamin sesuatu tenang, ya orang-orang bilang wah, ya pasti Tuhan laluin, pasti Tuhan lewatin, nggak taunya saudara harus ngalamin dan nggak lalu gitu, terus saudara kecewa. Saudara tahu nggak? Saudara kok diizinin mengalami sesuatu, Tuhan tuh tahu saudara bisa melewati. Kenapa? Karena Tuhan berdoa buat saudara. Tuhan tahu bahwa saudara bisa ngelewatin karena Tuhan tahu Tuhan beserta dengan saudara. Ih, dahsyat saudara. Saya waktu dapat ini saya kayak diberi kekuatan. Amin saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan menyertai saudara? Nah, cuma berikutnya nih, Petrus bilang gini, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kenapa Petrus begitu yakin? Karena Yesus melihat hari itu, saat itu. Dia ngerasa dia paling dekat sama Yesus. Tim inti. Ring 1. Yesus ke gunung, Petrus ada. Yesus mau ngajar, butuh perahu, Petrus tampil. Betul nggak? Hah? Yang pertama kali bilang ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia, Petrus. Jadi Petrus ngerasa gitu dekat. Wah, dia merasa aduh nggak mungkin, itu mah mungkin orang lain, Petrus mana mungkin. Tapi waktu Petrus merasa begitu yakin dengan kondisi hari ini, Yesus melihat hati Petrus. Yesus melihat yang paling dalam. Hari ini lagi rame-rame, kamu berani. Ntar kalau udah sendirian, ketakutan, enggak sama murid-murid, samanya orang-orang yang enggak percaya Yesus, iman aslinya kelihatan. Iya enggak saudara? Hari ini kalau kita kumpul sama-sama saudara,
semua kita bagus. Ku mau selalu bersyukur. Ya, saya udah selesai nyanyi. More. Kayaknya kita pengen, apalagi hari ini ada kecekan ya kan, menambah semangat untuk wah gitu. Iya, semua kelihatan kuat nanti waktu lagi sendirian. Waktu sendirian, waktu iblis mulai taruh pikiran-pikiran tentang masa depan. Tentang macam-macam ya, taruh tentang kekhawatiran, ya taruh ketakutan. Saudara masih bisa tetap bilang saudara tidak akan menjual Yesus, saudara akan tetap setia, nggak menyangkal? Belum tentu, saudara. Makanya saudara, Yesus suruh Petrus, kalau saudara baca perikop setelah ini, waktu di Taman Getsemani, Yesus berdoa bergumul sampai berpeluh darah, murid-murid tidur. Nggak setia kawan kali, ya kan? Murid-murid tidur dan Yesus bilang gini, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam karena roh penurut, daging lemah. Dan setelah itu kita tahu semua murid-murid meninggalkan Yesus. Hari ini saudara kalau sebagai orang Kristen, selain seminggu 2 kali ketemu di tempat ini, saudara ambil waktu benar nggak buat berdoa dan merenungkan firman? Karena berdoa dan merenungkan firman adalah bagian daripada kita berjaga-jaga. Berdoa dan merenungkan firman adalah bagian kita mau bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku nggak mampu kalau nggak sama Tuhan. Aku hanya bisa dalam kondisi paling prima kalau aku sama Tuhan. Waktu saudara nggak lakukan ini daily life saudara tahu aslinya saudara akan kelihatan takut, apalagi saudara gampang jatuh dalam pencobaan dan sebagainya. Itu sebabnya kita mau dorong saudara bangun habit ini saudara, habit untuk renungin firman, habit untuk baca firman, habit untuk berdoa saudara, berdoa saudara, karena katanya berdoa itu adalah nafas. Udah ada yang marah. Maaf nih kalau tersinggung. Ya saya ngeri. Ya. Lupa ngomong apa. Pokoknya gue di grup gak berani nanya lagi lah udah 1, 2 atau belum. Banting handphone cuy. Ya maaf. Gak sengaja, itu gerakan Roh Kudus. Buat ngingetin kalau doa dan baca firman itu penting gitu. Jangan tersinggung ya. Tuhan Yesus. Ganti topik lah ya. Hari itu Petrus bersikeras, tapi Yesus melihat kedalaman hati dan Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Yesus kasih tahu apa yang akan terjadi. Tujuannya supaya Petrus menyadari bahwa dia lemah. Dia gak punya apa-apa. Dia hanya terlihat kuat. Tapi gak sekuat yang terlihat. Dia butuh doa. Kalau ayat ini, pasal ini dibaca sambung di Getsemani, yang saya bilang, Yesus bilang, gak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam? Jadi kalau hari ini saudara ngalamin up and down, jatuh bangun gitu ya, gagal, jatuh bangun, gagal, wah pokoknya naik turun lah kerohaniannya. Pertanyaan yang sama saya coba ambil buat saya tanyain. Tidak sanggupkah saudara berjaga-jaga 1 jam? Kalau saudara datang sama Tuhan, dengar lagu Hillsong 3 lagu, baca 1 pasal, ditambah doa, nyampe itu 1 jam kayaknya. Bener gak? Apalagi kalau lagunya diulang-ulang, ya kan nyampe kali 1 jam. Nah Yesus suruh jaga-jaga 1 jam. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok-besok, makanya Tuhan suruh kita berdoa dan berjaga-jaga. Kenapa antara Simon dan Yesus punya pendapat yang beda? Yang satu merasa hari itu dia cukup radikal, yang satu bilang kamu akan menyangkal. Karena mereka saudara punya sudut pandang yang beda. Seringkali kita punya pendapat yang beda karena nggak sama Tuhan karena sudut pandangnya nggak sama. Dan yang menyamakan sudut pandang kita sama Tuhan itu kalau kita doa baca firman. Prinsip-prinsip firman itu tertransfer,
terekam di hati kita waktu kita merenungkan firman, saudara. Itu sebabnya saya mau encourage saudara untuk lakukan. Nah, yang terakhir, saudara, Savior versus evil doers. Ini saya ambil kenapa? Karena Yesus disebut pemberontak. Saya baca di bahasa Inggrisnya, terjemahan yang sederhananya disebut ini, saudara. Nah, ayatnya ini, saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Waktu Yesus utus muridnya berdua, 12 orang, dia utus lagi 70 orang murid, dia bilang, kamu gak usah bawa bekal, gak usah bawa apa, yang dikasih apa, makan. Kalau kamu diterima, shalom kamu diterima, damai sejahtera akan turun. Sembuhkan yang sakit, usir setan. Dulu. Sekarang Yesus ngajarnya lain. Satu pun tidak katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi? Yesus bilang nih, ya, peraturan baru. Siapa yang punya pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nats kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak evil doers. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini ada 2 pedang. Jawabnya sudah cukup. Saya percaya kalau saudara baca ayat ini bingung ya. Saya juga baca berkali-kali, Tuhan, katanya Tuhan mengasihi, kenapa suruh pakai pedang, seakan-akan kekerasan. Nah, saya coba selidiki, baca beberapa tafsiran. Nah, sebenarnya waktu itu Yesus sedang ngasih tahu bahwa situasi hari ke depan akan beda dengan dulu. Beda. Dulu Yesus dianggap nabi, Mesias, penyembuh, membuat mujizat. Orang-orang menerima mereka. Ke depan Yesus akan dianggap penjahat, pemberontak, dan semua pengikut Yesus akan ngalamin aniaya. Itu sebabnya murid-muridnya harus, kalau kemarin gak usah bawa apa-apa, sekarang harus siap sedia, waspada. Siap sedia. Karena kamu gak akan tahu apa yang akan terjadi. Disuruh siap sedia, suruh prepare well, saudara. Lah urusan pedang gimana? Nah, beberapa tafsiran mengatakan bahwa Yesus ngomong soal pedang, soal persiapan. Pedang itu bicara soal menyadarkan murid-murid bahwa mereka sedang masa-masa peperangan. Bersiap-siaplah karena akan ada peperangan. Peperangan apa? Peperangan rohani, saudara. Peperangan rohani. Karena Yesus membawa kerajaan yang terbalik. Mereka harus berperang melawan filosofi-filosofi yang dunia terapkan. Mereka harus melawan penguasa-penguasa di udara. Makanya dikasih sebuah perlambangan pedang. Karena setelah Yesus disalibkan, apapun yang murid-muridnya lakukan akan dianggap pemerintah hari itu pemberontak. Mereka harus ready, mereka harus siap-siap. Saudara bisa terima ini, saudara. Kalau tadinya murid-muridnya disuruh gak usah bawa apa-apa, saat ini Yesus suruh murid-muridnya siap sedia. Kamu gak tahu. Disuruh apa? Prepare well. Nah, seringkali kita gini, saudara. Waktu saya renungkan ini, seringkali kita ngerasa semua baik-baik saja. Pernah ada saudara yang suka berpikir semua baik-baik saja. Baik kok, situasi masih oke, masih dapat ada kerjaan, masih terima gaji. Oke lah, semua baik-baik. Saudara tahu nggak sebenarnya kita itu sedang dalam kondisi peperangan, baik secara pikiran, secara dunia roh. Kalau saya boleh ngomong dunia roh gitu ya, terjadi peperangan hari-hari ini dan Tuhan mau kita siaga, siap-siap kemana-mana. Ini maksud ayat ini. Kenapa? Karena kalau Yesus bilang perang untuk secara jasmani, secara kasat mata, after ini di Taman Getsemani selesai berdoa, Yesus ditangkap kok. Ditangkap, dan waktu Petrus ambil pedang, pernah baca ya, dia putusin telinganya Malkus, Yesus ambil, ditempel ulang.
Yesus sembuhin. Berarti Yesus nggak mau kekerasan. Yesus mau kita siap siaga supaya kita dapat hikmat dan tahu harus berbuat apa, saudara. Saudara tahu nggak setiap saat saudara sedang berperang? Saudara tahu anak-anak kita hari-hari ini sedang berperang dengan media, dengan segala pemikiran-pemikirannya, saudara. Saudara tahu hari-hari ini bukan anak-anak kita, bahkan kita juga sama. Saudara dapat begitu banyak, saudaraku, berita di media ya, kita diterima apalah YouTube, apa pesan berita apa semua. Kalau kita beritanya memang terjadi, memang mungkin ada benar, tapi gini, yang menentukan kita tuh gini, kita melihat ini semua dari sudut pandang Tuhan atau sudut pandang kita. Kalau kita lihat dari sudut pandang kita, yang ada khawatir, takut, benar nggak? Cemas, kayak aduh aku mau ngapa-ngapain nggak bisa lah, situasi lagi begini, lagi begitu. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan, kita tahu kita harus berbuat apa. Pasti Tuhan Roh Kudus akan ngajarin kita apa yang harus kita lakukan. Amin, saudara. Sehingga dalam segala tekanan, saudara efektif dipakai Tuhan. Sehingga dalam situasi, saudara tetap mendatangkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Kenapa? Karena saudara terus intim sama Tuhan, mendengar dan taat sama Tuhan. Itu sebabnya saudara berjaga-jagalah 1 jam. Amin. Ini pesan-pesan Yesus sebelum dia ngalamin penderitaan. Dan saya percaya saudara, pesan-pesan ini bukan cuma ditujukan kepada murid-murid, tapi kepada saudara dan saya. Jangan anggap remeh baca firman, karena di dalamnya ada begitu banyak prinsip-prinsip kebenaran yang membuat jalan kita lurus. Waktu saudara mau melenceng, tiba-tiba wah keinget ya, aduh nggak jadilah ya, tiba-tiba aduh kayaknya pengen, wah nggak jadilah. Kenapa? Karena secara hati, pikiran saudara tertuju sama Tuhan. Itu jaga saudara. Percayalah, nggak ada satu orang pun yang cukup kuat untuk bertahan dengan kekuatan sendiri, untuk bertahan dengan pengertian sendiri. Petrus salah satu contohnya. Enggak Tuhan, enggak. Apa sih yang aku nggak pernah lewatin? Bangkitin orang mati, Yesus bangkitin orang mati. Petrus ada di situ. Semua yang Yesus lakukan hampir Petrus ada di situ. Itu yang buat dia yakin bahwa dia nggak bakalan menyangkal Yesus, karena Yesus begitu nyata. Tapi kenyataannya nanti kalau saudara baca di ayat berikutnya, kamu orang Galilea ya? Enggak, bukan. Nggak lama ada ibu-ibu, iya nih, ini kan orang Galilea, bahasanya juga Galilea nih. Ini yang suka sama Yesus. Petrus bilang gini, enggak, sumpah nggak kenal. Wah. Dan ketika yang berkokok dia nangis. Mungkin nggak selisih 24 jam waktunya, dia udah nyangkal. Itu bisa terjadi sama semua kita, saudara. Nah, saya mau akhiri dengan ini, saudara. Apa yang buat saya begitu terkesan dengan kekristenan? Yesus itu bukan cuma memberi perintah, tapi Yesus memberi teladan. Setuju saudara ya? Kita banyak sekali ketemu orang yang suka kasih perintah tapi gak kasih teladan. Tapi Petrus, Yesus, dia kasih teladan. Waktu dia bilang gini, aku pemimpin tapi aku menjadi pelayan kamu. Dia teladan. Waktu dia kasih tahu Petrus untuk berdoa, murid-murid berdoa, dia berdoa. Waktu dia harus ngalamin dianggap sebagai pemberontak, dia bilang dia akan jadi dianggap sebagai pemberontak. Dan dia alamin, saudara, penderitaan yang luar biasa. Penderitaan yang menurut orang adalah hanya orang terkutuk yang bisa ngalamin yang Yesus lakukan. Tapi kita gak sadar bahwa kutuk yang Yesus alami adalah karena kita. Yesaya 53. Waktu saya renungin Yesaya 53, saya ingat gambar ini. Karena Yesaya 53 dibilang ini, rupanya pun tidak, sehingga kita tidak menginginkan dalam hati kita. Orang lihat Yesus, pengen aja udah gak mau dekat-dekat. Kenapa?
orangnya hancur, ya, wah, menderita, dicaci maki, dihina. Hari itu murid-murid imannya goyah. Kenapa? Karena Yesus waktu ngalamin aniaya, nggak ada satupun kata dia melawan, nggak ada. Kurang gagah gitu. Coba kalau ditonjok, apa lu, ngapa gitu, lu nggak suka, lu jual gue beli. Kayaknya murid-murid juga mungkin semangat, termotivasi. Tapi hari itu Yesus nggak ada kayak gitu, sudah. Yang Yesus lakukan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dan yang menyedihkan, sudah, yang puncak yang bikin hati melo tuh gini, Yesus lakukan ini bukan karena dia, karena saudara sama saya. Kalau dia hari itu melawan, kita nggak ada hari ini. Betul ya? Kalau waktu Yesus diolok-olok, katanya raja orang Yahudi, katanya Mesias, orang lain kamu selamatkan, dirimu kamu nggak selamatkan. Terus Yesus waktu dengar kata-kata itu, Yesus disalib, tiba-tiba Yesus salto 3 kali, langsung apalah, tendangan tanpa bayangan atau apa gitu, pak 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 pak, orang-orang pada jatuh. Wah, terus malaikat datang dari langit, api nyamber, bumi terbelah, yang ngatain Yesus semua masuk. Kayak zaman Korah Datang Abiram kan pernah terjadi. Bisa nggak Yesus lakukan itu? Bisa. Tapi dia nggak lakukan. Kenapa? Karena kalau dia lakukan, kita nggak selamat. Dia harus rela menanggung supaya saudara dan saya beroleh kasih karunia. Sebabnya kasih karunia itu bukan murahan. Bukan. Terlalu mahal, kita nggak bisa beli, saudara. Nggak mampu beli. Makanya orang yang menerima kasih karunia dan melakukan dosa dan berkata, nggak apa-apa, karena aku udah terima kasih karunia. Sebetulnya orang ini nggak mengerti tentang anugerah. Orang yang ngerti anugerah, dia akan sangat menghargai apa yang sudah Yesus lakukan. Kita ini bertahan karena anugerah Yesus kan. Betul nggak? Nggak ada kita yang berbuat baik. Nggak ada. Semua kita terkutuk. Dan Yesus menembusnya dengan digantung 6 jam di antara langit dan bumi. Jam 9 sampai jam 3. Demi saudara dan saya. Itu sebabnya kita hidup penuh dengan ucapan syukur. Itu sebabnya kita rela. Ketika kita harus menanggung hal-hal yang mungkin harusnya kita nggak tanggung, kita rela. Kenapa? Karena apa yang Yesus lakukan buat kita terlalu mahal. Mari saya mau ajak kita datang sama Tuhan.